Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok kelima mata kuliah Jati Diri Unsud akan mempresentasikan materi tentang bergaul baik dengan orang lain. Nah, di sini ada anggota kelompok kelima, yaitu yang pertama itu ada saya, Halim Murtado dengan NIM H1D 0254. Kedua ada saya ada Nifah NIM 1302000. Dan saya sendiri Delvi Fitri Asari dengan NIM H1D0210. Saya Faizal Amri dengan NIM H1D020022. Yang kelima ada saya Raffian Nur Alim dengan NIM H1D0276. Saya Safa Muazzam, NIM H1D020048. Saya Syahida Nabil Diwangkara dengan NIM H1D0234. Oke. Nah, yang pertama itu ada pemaparan kondisi saat ini yang akan dijelaskan oleh Delvi. Adanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi saat ini. Jadi manusia itu adalah individu yang memiliki karakter yang tentunya berbeda dan unik setiap masing-masing individu ya. Karakter tersebut terbentuk dari kombinasi antara garis keturunan dan pengalaman hidup serta lingkungan tempat kita tinggal tentunya. Dalam hal ini interaksinya dengan orang lain, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda pula. Ada yang memang pandai dalam bergaul, dan juga ada yang cenderung pemalu dan terbatas dalam pergaulan. Nah, di masa sekarang ini, di zaman yang sudah canggih, teknologi membuat setiap manusia menjadi individu yang terlalu larut dalam zona nyamannya. Banyak dari mereka yang berubah menjadi orang yang apatis, cuek terhadap sekitar, dan cenderung lebih peduli terhadap lingkungan pribadinya. Hal tersebut sangat berlawanan dengan hakikat manusia yang merupakan makhluk sosial. Hubungannya dengan orang lain pun sangat minim, bahkan terputus akibat dari sikap keapatisan yang timbul. Padahal dalam kehidupan sosial tuh manusia sangat perlu bagi setiap individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Kan pada dasarnya manusia hidup bergantung pada orang lain. Untuk itu, setiap manusia harus membangun hubungan baik dengan manusia lain hingga terbentuk suatu hubungan saling menguntungkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Delvi. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan yang akan saya sampaikan. Dalam berhubungan baik dalam masyarakat, pasti ada aja hambatan yang bisa mengganggu hubungan baik antar manusia sebagai makhluk sosial. Nah, yang pertama itu ada prasangka buruk terhadap orang lain. Sebelum berhubungan dengan orang lain, pasti setiap orang mempunyai pikiran dan pandangan tentang orang lain yang akan berhubungan dengannya. Nah, baik melalui penampilan ataupun penglihatan orang itu sendiri. Nah, tapi kebanyakan orang sekarang itu selalu menganggap penampilan dan penglihatan mereka terhadap orang itu sendiri sebagai patokan dalam diri orang tersebut, dan yang akhirnya menjerumuskan mereka kepada prasangka buruk yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan antara keduanya selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada membeda-bedakan berhubungan dengan orang lain. Nah, setiap orang itu pasti diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa mempunyai keunikan tersendiri lewat perbedaannya, baik itu lewat ras, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, dari semua perbedaan itu nggak bisa dikelompokkan sendiri-sendiri dalam sikap bermasyarakat, termasuk berhubungan dengan orang lain. Nah, tapi nih, kebanyakan dari sekarang itu masih banyak segelintir orang yang masih membeda-bedakan hal tersebut dalam berhubungan dengan orang lain, yang membuat hubungan antara kedua orang itu tidak harmonis. Nah, yang ketiga itu ada sikap apatis terhadap orang lain. Nah, setiap hubungan dengan orang lain pasti ada aksi dan reaksi.
Maksudnya itu sapaan dan tanggapan antara satu sama lain yang merupakan sebagai syarat dari makhluk sosial. Nah, kalau keduanya itu bisa berjalan dengan baik, maka pasti hubungannya juga baik. Tapi akan beda jika keduanya itu tidak menonjolkan aksi dan reaksi yang tidak lancar. Contohnya itu sikap tidak peduli atau apatis, yaitu salah satunya itu tidak tidak dapat menanggapi apa yang direaksikan oleh orang tersebut yang bisa menghambat berhubungan baik dengan orang lain. Sekian dari saya. Dan untuk penjelasan analisis akan dijelaskan oleh Safa dan Ani. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Hampir semua aktivitas melibatkan kita untuk bergaul dengan orang lain. Apapun yang kita lakukan, kita perlu berhubungan dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Hanya melalui perilaku, orang lain dapat menilai kita sebagai pribadi, karena perilaku inilah yang menunjukkan kepada mereka mengenai apa yang terjadi di dalam pikiran kita dan bagaimana perasaan kita. Kita perlu menyadari bahwa cara kita berperilaku biasanya akan mendorong perilaku yang serupa dalam diri orang lain. Kalau kita ramah dan sopan, hampir semua orang akan memberikan respon yang serupa kepada kita. Sebaliknya, kalau kita suka marah-marah dan putus asa, jangan heran kalau orang juga bereaksi kepada kita dengan cara yang sama. Dalam bergaul, terdapat beberapa faktor hambatan yang membuat seseorang tidak mudah membaur dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Di antaranya, 1. Kurang percaya diri. Faktor kurang percaya diri seringkali menjadi hambatan utama banyak orang, sehingga cukup sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Salah satunya dikarenakan rasa minder yang berlebihan atas kemampuan diri sendiri dan merasa lebih rendah ketika dibandingkan dengan orang lain. Kedua, zona nyaman. Kondisi di mana seseorang lebih senang menyendiri, tertutup, dan menghabiskan waktu seorang diri. Merasa tidak membutuhkan orang lain dalam menjalani setiap kegiatan sehari-harinya. Enggan membuka kesempatan untuk hubungan pertemanan baru dengan orang-orang yang justru akan merugikan dirinya sendiri. 3. Takut berisiko. Banyak orang yang takut untuk membina pertemanan dengan orang baru dengan alasan ditolak atau tidak diminati atas sikapnya, sehingga lebih memilih untuk menyendiri. 4. Sikap buruk. Seringkali sikap buruk kita menjadi hambatan dalam membina pertemanan, seperti angkuh, tukang pamer, terlalu pilih-pilih teman, dan sikap buruk lainnya. Sikap-sikap tersebut justru membuat orang lain enggan untuk berteman dengan kita dan lebih memilih untuk menjauhi. Kita itu harus kontrol diri yang baik ya. Dengan orang kita orang lain, kita juga menentukan cara kita berperilaku kepada mereka. Kedua, lalu mempunyai pengaruh langsung ya respon yang akan mereka berikan kepada kita. Antara dua kutipan, melakukan orang lain itu bagaimana kita ingin berlakukan. Perilaku kita terhadap orang lain bisa memiliki dampak yang tidak terbatas. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kekuatan pembelahan kita dan apa pengaruhnya terhadap kita. Manfaat yang bisa didapat jika kita bisa bergaul baik dengan orang lain itu ada banyak ya. Yang pertama, kita bisa berteman dan bawa kita semakin luas. Ini kita bisa dengan baik dengan siapa saja. Tentu kita bakalan punya teman banyak dan karena kita sudah bertukar pikiran dengan orang-orang yang kedua adalah menambah dan memperkuat tali ini udah jelas lah ya. Dan yang ketiga mempermudah dalam menjalani hidup dan menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi karena kita bisa berbagi masalah kita mungkin dari beberapa pendapat mereka juga bisa menemukan masalah yang dilakukan. Yang keempat adalah dijegani, dihormati dan disenangi orang lain. Itu saja kalau kita berhubungan baik dengan orang lain, kita bakalan dijegani, dihormati dan disenangi kan. Yang kelima, lebih percaya diri untuk masuk ke lingkungan baru. Yang keenam, dapat memelihara suasana
baik dengan lingkungan. Dan yang tujuh, mempunyai banyak pengalaman hidup karena berteman dengan orang lain memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan untuk manfaat-manfaat lain mungkin bisa dicari ya. Ya. Ya, terima kasih kepada Safa dan Ani. Selanjutnya itu ada kondisi yang diharapkan yang akan dijelaskan oleh Zaidan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Ya, ada 3 kondisi yang diharapkan dari permasalahan yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, berbaik sangka kepada orang lain. Kepribadian dan sifat seseorang tidak dapat dinilai dari tampilan luarnya saja. Prasangka buruk dapat memicu timbulnya sikap angkuh yang dapat menghambat hubungan sosial dengan orang lain. Yang kedua, bergaul dengan siapa saja. Menjalin hubungan baik dengan siapa saja dapat memperkaya wawasan dan sudut pandang yang tidak bisa kita dapat dari orang yang berlatar belakang sama dengan kita. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang peduli terhadap sekitar. Dengan lebih peduli terhadap keadaan sekitar, akan meningkatkan kontrol sosial dan mencegah individualisme di masyarakat, serta mempermudah proses berhubungan sosial. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Zaidan. Nah, yang selanjutnya itu ada alternatif pemecahan masalah yang akan dijelaskan oleh Rafli dan juga Faizal. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Ya, alternatif pemecahan masalah yang telah disebutkan itu ada 3. Yang pertama, hidup secara positif. Hidup secara positif dapat menentukan cara berpikir. Kalau Anda memilih untuk berpikir positif, Anda dapat membuang banyak sekali emosi yang tidak diinginkan yang mungkin menghalangi Anda untuk mendapatkan yang terbaik bagi diri Anda. Sebagai contoh, Anda dapat berbuat sebagai berikut. Yang pertama, tetap bersikap tenang. Kalau Anda membiarkan orang lain untuk membuat Anda marah, itu berarti mereka menang. Hitunglah sampai 3 sebelum Anda memberikan respons. Cara demikian akan mencegah Anda mengucapkan kata-kata yang tidak akan Anda ucapkan pada waktu Anda sedang rasional. Yang kedua, melupakan hal-hal yang buruk. Kalau Anda membiarkan diri Anda memikirkan cara membalas orang yang telah membuat Anda sedih, sikap itu hanya akan membuat orang yang menyakiti Anda akan menyakiti Anda lagi. Pikirkanlah hal lain ketika Anda merasa bahwa pikiran Anda mulai menuju ke sana. Pada akhirnya, Anda akan dapat melupakan hal itu dengan sendirinya. Yang ketiga, carilah segi kebaikannya. Kalau Anda tidak menyukai sesuatu atau seseorang, carilah sifat yang Anda sukai dan fokuskan perhatian pada hal itu. Yang keempat, cerialah. Kalau Anda merasa sulit untuk berceria, berpura-puralah untuk ceria. Dalam waktu singkat, Anda akan mendapati bahwa Anda tidak lagi berpura-pura. Pandanglah kesulitan sebagai tantangan atau peluang, dan hadapilah. Dengan cara ini, Anda akan merasa mampu untuk mencapai hasil yang positif. Kalau Anda dapat mengembangkan sikap tahan uji, seperti tanaman yang menahan cuaca dingin yang membekukan, Anda akan merasa jauh lebih mudah untuk menghadapi apa yang terjadi dalam hidup Anda. Anda dapat melakukannya dengan tindakan positif. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, kalau Anda merasa tertekan, bacalah sebuah buku, mainkan sebuah alat musik, atau teleponlah seseorang yang dekat dengan Anda. Dengan memusatkan pikiran pada hal lain selain diri Anda tidak akan mungkin berlama-lama memikirkan masalah Anda. Yang kedua, tersenyumlah. Jarang ada orang yang tidak bereaksi terhadap senyuman. Perasaan Anda tidak akan hanya terhibur oleh reaksi ramah mereka, tetapi pada waktu Anda tersenyum, kegiatan otak Anda akan mengaktifkan hormon endorfin yang menyebabkan sistem pertahanan tubuh Anda meredakan rasa sakit, yang membuat Anda tidak bersedih, bahkan dapat merasa lebih baik. Yang ketiga, kalau Anda tidak mendapatkan dukungan dari teman atau keluarga yang cocok, carilah seorang ahli terapi yang handal. Menceritakan segala persoalan yang sangat pribadi kepada pihak netral akan bermanfaat dan membuka pikiran Anda. Seorang ahli terapi yang cakap akan membantu Anda membuat rencana kerja dan menyusun kerangka waktu untuk mengatasi masalah yang sedang Anda hadapi. Yang kedua adalah
mengurus diri sendiri. Jika kita mengatur diri sendiri secara positif, mengurus diri merupakan satu bagian penting dari proses itu. Semuanya tentang mendapatkan pengetahuan mengenai diri sendiri. Pertanyaan pertama untuk diri sendiri bila sampai pada masalah kesejahteraan pribadi adalah, di manakah saya dalam antrian untuk mendapatkan perhatian? Jawabannya kira-kira adalah di belakang. Bersabarlah. Anda mungkin mempunyai banyak sekali kewajiban yang harus dilaksanakan, yang lebih diutamakan dibandingkan dengan memperhatikan diri Anda sendiri. Akan tetapi, dengan semua kewajiban tersebut, ada kebutuhan yang lebih penting dari semuanya, yakni mengurus diri. Belajarlah untuk memanjakan diri Anda. Ada sejumlah contoh dan cara yang efektif untuk hal tersebut. Yang pertama adalah beristirahatlah dari kegiatan rutin Anda sehari-hari. Berbuatlah sesuatu yang menurut Anda menyenangkan dan membuat Anda nyaman. Yang kedua adalah pergi ke tempat yang kita sukai. Yang ketiga, belilah makanan yang paling kita suka. Dan yang keempat, jumpailah seorang teman dan ajaklah makan ke rumah makan langganan Anda. Kemudian yang ketiga, menjalani hidup secara sederhana. Pepatah lama yang berkaitan dengan seluruh waktu untuk bekerja dan tanpa bersenang-senang terutama sangat relevan dengan mengatur diri sendiri secara efektif. Pada waktu kita bekerja, kita perlu memberikan izin kepada diri sendiri untuk mengambil cuti. Jika kita menghabiskan waktu untuk menikmati kehidupan sosial dan keluarga, kita tidak akan merasa bosan di tempat kerja. Dan kita juga tidak akan keberatan untuk bekerja dengan jam panjang tanpa istirahat. Keseimbangan memberikan keuntungan bagi kedua dunia tersebut. Dengan berusaha memusatkan pekerjaan, dengan berusaha memisahkan pekerjaan dan kesenangan, kita akan merasa lebih mampu mengendalikan kehidupan kita, bukannya justru didominasi. Tujuan utama mengatur diri adalah merasa nyaman dan mencapai apa yang kita inginkan. Ingatlah selalu bahwa kita mempunyai pilihan. Jika kita tidak merasa nyaman, dapat jadi ini juga merupakan pilihan kita. Jadi, pastikanlah bahwa kita telah memilih sikap yang positif, sikap yang menentukan keberhasilan kita. Ya, terima kasih kepada Rafli dan Faizal. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.